Saya sebagai dokter paru yang boleh dikatakan pertama kali menangani COVID di Sulawesi Tenggara ya, karena kebetulan pada saat itu Rumah Sakit Bahtera Mas adalah salah satu rumah sakit yang ditunjuk pada awal-awal pandemi, sekitar tahun 2020, kalau nggak salah itu bulan Januari sudah keluar SK-nya, ada beberapa rumah sakit, termasuk kalau di Sulawesi Tenggara ini adalah Rumah Sakit Bahtera Mas. Jadi pusat rujukan untuk seluruh Sulawesi Tenggara. Ambil napas panjang. Pengalaman awal-awal ya sama seperti teman-teman yang lain di seluruh Indonesia mungkin pasti bingung ya, karena COVID ini sangat-sangat dinamis. Dari awal kami mulai itu dengan boleh dibilang dengan keadaan seadanya, kondisi yang seadanya. Jadi semuanya dikondisikan sesuai dengan apa yang kita punya di lapangan. Sesak dengan apa itu? Sesak dengan lemas dan pusing. Dirujuk karena apanya? Dirujuk karena sesaknya Kak, batuknya sudah berkurang. Sudah ada sebentar. Jadi pertama kali ada pasien COVID di Sulawesi Tenggara itu sekitar bulan Maret. Pasien bukan datang dari Cina malam, datangnya dari umroh, dari Saudi, dari Mekah. Pasien pertama, kedua, dan ketiga itu sama-sama baru pulang dari umroh. Jadi teman-teman yang ada di ruang isolasi sana itu memang di SK-kan untuk merawat pasien COVID. Tapi terus terang memang sama dengan tempat lain, kami memang belum siap untuk menerima kasus-kasus pandemi. Jadi semua pada kaget awalnya pasti, pada shock semua. Jadi teman-teman yang ada di isolasi itu seperti istilahnya di kandang paksa untuk merawat pasien COVID. Jadi ada beberapa orang di sana, kalau nggak salah sekitar 13 orang, teman-teman kami dari perawat, kemudian saya sendiri, dokternya kebetulan masih dokter paru sendiri di Bahtera Mas pada saat itu, dan di Kendari kalau nggak salah, iya baru pertama juga. Jadi kami merawat pasien COVID itu dengan apa yang kami punya, karena nggak mungkin kami nunggu bantuan dari pusat. Cara kami merawat pasien COVID itu ya semampu mungkin menggunakan apa yang kami punya di Bahtera Mas. Jadi jangankan pakai obat-obat yang canggih pada saat itu, obat-obat yang ada aja kadang masih kurang. Tapi alhamdulillah kami berhasil melaluinya dengan, boleh dibilang dengan baik, karena tingkat mortalitas atau tingkat kematian yang ada di Sulawesi Tenggara itu termasuk rendah malah dibanding di wilayah Indonesia yang lain. Jadi prinsip kami pada saat itu pokoknya kita berusaha untuk kerja dengan pakai kacamata kuda barangkali ya, karena begitu banyak informasi yang kami terima. Karena jangankan masyarakat yang terbelah, kami sendiri dari kalangan medis, dari kalangan kesehatan itu juga terpecah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah percaya, ada yang percaya sekali malah. Jadi itu semua berusaha kami kesampingkan. Apa yang kami hadapi di depan itu yang kami fokus. Itu yang membuat kami alhamdulillah bisa melewati 2-3 gelombang COVID ini. Dan alhamdulillah semuanya dengan, boleh saya bilang, baik-baik saja, karena indikasi pertama tidak ada teman-teman di rumah sakit ini yang sampai meninggal, sampai tenaga-tenaga kesehatan kita alhamdulillah semua bisa melewatinya. Pada saat dibentuk tim, dari awal saya sudah bilang semuanya satu komando dari saya sendiri. Bukan karena saya lebih pintar dari mereka, tapi saya mungkin lebih punya pengalaman aja dibanding yang lain. Jadi alhamdulillah teman-teman semua ikut
instruksi itu, terutama yang teman-teman yang memang ditugaskan untuk menghadapi COVID. Kemudian pada saat pergantian direktur, kami alhamdulillah direktur selalu membackup kami. Apapun itu, apapun yang kami ini selalu secepatnya diberikan. Walaupun dengan kendala mungkin menunggu berapa lama. Jadi kami di backup betul sama pihak manajemen, terutama direktur ya. Direktur langsung ke gubernur malah. Jadi itu yang membuat kami bisa menghadapi COVID sampai sekarang. Pasien kemasannya turunannya. Dari awal-awal SDM yang mau turun tangan langsung ke menangani COVID itu boleh saya bilang nggak ada. Itu mereka dipaksa di kandang paksa semua. Jadi makanya dibilangin pasukan berani mati semua. Saya mengorganisasi tim yang tidak seberapa banyak, sementara harus cover satu Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman yang dari ini, saya usahakan supaya teman-teman di kabupaten itu bisa menahan pasiennya. Kalau mereka bisa tangani sendiri, saya cuma berikan advice saja bagaimana cara menterapinya, bagaimana menangani pasien-pasien yang ringan sampai sedang. Dan alhamdulillah di kabupaten juga teman-teman akhirnya bisa mengikuti anjuran kami, sehingga Rumah Sakit Bahtera Mas ya alhamdulillah nggak sampai kolaps. Jadi kita bisa melewati gelombang pertama, kedua sampai ketiga pun ini. Saya di depan tadi mau pemarisan ini jadi saya lengkap di berkas. Tanya antibiotiknya kan saya cuma kasih oral loh. Saya ingat kami awal pertama adanya kasus COVID-19 itu 19 Maret 2020. Pada saat itu kami ber-13 orang ya. Kami perawat di isolasi itu ada 13 orang pada saat itu. Dan pas tanggal 19 Maret 2020 sore berita itu datang dari Jakarta. Orang pertama yang terinfeksi itu ada 3 orang ya. Orang itu dari luar kota, habis perjalanan dari luar kota, habis umroh. Dan pada saat itu beritanya sangat heboh dan kami sendiri selaku penanggung jawab ruangan isolasi dan teman-teman 13 orang yang lainnya itu sangat shock ya. Saya ingat saya kemarin 19 Maret sore itu jam 4 sore kami dikumpulkan oleh Dr. Iwan ya, untuk setelah dibacakan dari berita nasional, dan Dr. Iwan pun langsung menyampaikan kepada kami bahwa ada 3 orang yang terinfeksi saat ini, dan saya harap teman-teman di ruangan isolasi juga harus mawas diri, jangan sampai kita tertular pada saat itu, sehingga kami 13 orang itu dikumpulkan dan diceritakan kronologis bahwa apa yang harus kami lakukan dalam menangani hal ini ya, sehingga pada saat itu jam 4 sore saya masih ingat kami 13 orang itu langsung dikarantina ya, dikarantina di ruang belakang di ruangan super VIP sana untuk menunggu hasil misalnya pada saat itu apakah dinyatakan positif. Kemudian kami di swab semua pada saat itu. Besoknya itu kami semua di swab. Ya, kalau cerita tentang bagaimana paniknya pada saat itu, sangat panik ya, tentunya sangat panik. Apalagi teman-teman yang perempuan. Ya kalau saya pribadi mungkin alhamdulillah masih bisa masih bisa mensupport diri sendiri ya. Tapi teman-teman yang lain yang 13 orang yang lain pada saat itu sangat panik dengan sangat stres ya. Yang diingat adalah pada saat itu keluarganya seperti apa. Karena kejadian di berita pada saat itu COVID itu sangat menyeramkan lah. Di mana-mana beritanya ada orang yang di jalan tiba-tiba jatuh meninggal di tempat. Nah, itu yang menjadi kemarin teman-teman itu sangat panik. Kemudian saya ingat saya pada saat itu juga saya langsung mengcover teman-teman semua, karena yang teman-teman semua di belakang saya sendiri pada saat itu ada 8 orang pasien, 3 diantaranya itu dinyatakan positif.
Karena yang lainnya itu yang 5-nya masih menunggu karena pada saat itu waktu tunggu hasil swab itu sekitar 1 bulan karena dikirim ke Jakarta kan. Yang 5-nya ini masih menunggu, datangnya itu setelah 2 minggu setelah yang 3 orang ini dinyatakan positif. Nah, pada saat itu saya jam 8 malam itu karena teman-teman sudah takut semua, jadi saya masih sendiri di ruangan karena saya penanggung jawab ruangan. Saya melayani semua yang pasien yang 5 orang termasuk yang 3 orang yang positif itu ya Allah bisawab. Pada saat itu alhamdulillah alat-alat yang bisa difasilitasi ke kami ada semua fasilitas, jadi saya layani walaupun teman-teman yang lain takut, tapi karena saya pikir ya kalau saya tidak layani siapa yang melayani pasien ini ya kan, sehingga saya sampai jam 12 siang kemarin, yang saya ingat saya itu 20 Maretnya itu sampai 20 Maret saya serahkan ke tim COVID. Pada saat itu saya telepon langsung ke manajemen, tolong disiapkan tim COVID ini karena teman-teman yang lain ini yang 12 orang itu, karena saya 13 orang, semuanya panik ya. Tolong disiapkan, difasilitasi bagaimana, kemudian tolong manajemen diatur jadwal teman-teman yang bisa duduk di sini dan membentuk tim untuk melayani pasien-pasien COVID pada saat itu. Pada saat itu juga saya ceritakan saja bahwa ketika itu kalau dibilang panik, saya sangat panik ya awalnya karena saya ingat saya jam 9 malam itu 19 Maret itu saya langsung telepon orang tua saya. Kebetulan orang tua saya, bapak saya juga perawat senior, alhamdulillah beliau masih hidup sampai saat ini. Saya telepon beliau dan saya hubungi bahwa hari ini ada pasien yang 3 orang positif, dinyatakan positif. Dan kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah saya ini harus melayani atau tidak pada saat itu? Nah, orang tua saya bilang, kamu itu sudah ngambil profesi sebagai perawat, apapun yang terjadi, tolong kamu ambil wudhu, salat dulu. Ambil salat dulu 2 rakaat dan niatkan bahwa kamu menolong. Kalaupun misalnya itu ajal kamu meninggal pada saat kamu menolong, kamu masih syahid nak. Nah, itu yang saya pegang pada saat itu. Sehingga saya punya keberanian. Terus orang tua saya bilang, alatnya lengkap nggak di sana? Alat pelindung dirinya lengkap Pak. Ada 15 pasang pada saat itu, ya. Ada 15 pasang. Oh ya, kalau begitu sudah salat. Setelah itu kamu salat, laksanakan tugasmu seperti biasa, layani pasien seperti biasa. Alhamdulillah pada saat itu sampai jam 12 siang besoknya saya masih, dan saya tidak tidur pada saat itu sampai 12 siang, begadang sampai malam karena melayani pasien. Ya pada saat itu pasien keluhannya ya seperti biasa, sesak ya, keluhan flu, yaitu awal-awal itu kan begitu ya, awal-awal kejadian itu. Dan alhamdulillah pada saat itu pelaksanaan kegiatan keperawatan saya bisa handle, dan pada saat jam 12 siang pada saat itu tim dari manajemen bisa menyiapkan tim untuk mengatur, dan saya orientasi dari beberapa teman-teman yang sudah dibuat. Pada saat itu ada 18 orang tim yang baru, kebetulan itu kemarin itu ada penerimaan pegawai belut ya, dan 18 orang itu memang semua pegawai-pegawai baru yang sudah dipersiapkan untuk tim, dan saya bimbing mereka sampai bisa bagaimana jalur-jalurnya menangani pasien, bagaimana ketika terjadi ini, dan saya tidak lepas pada saat itu. Nah, awalnya itu kan semua belum tahu bagaimana kondisi virus COVID-19. Awalnya itu karena ada satu pasien tanggal yang di Bayangkara mau merujuk di Abu Nawas, karena itu hari belum siap tempat, jadi kita percepat. Malam tanggal 20 langsung kita buka untuk penanganan pasien COVID-nya.
Yang pasti yang pertama kan was-was juga, semua di rumah sakit Abu Nawas juga was-was kan, bertanya bagaimana nanti ke depannya. Karena kemarin juga kita 9 orang ini, maksudnya kita tidak tahu juga apa tindakan apa kita akan lakukan tuh. Tindakan apa kita akan lakukan, kita hanya sesuai saja protap dari dokter spesialis paru. Kebetulan juga dia baru datang saat itu. Dia memberikan kita pas tanggal 20, pas juga tanggal 20 kita, dia langsung briefing kita. Dia instruksikan saja yang terpenting adalah APD saja sesuai dengan protokol kita lakukan. Dengan yang kedua, layani pasien seperti kayak pasien biasa saja, jangan terlalu menganggap itu sesuatu yang menjadi beban. Yang saat itu yang tahun 2021 yang kasus Delta itu karena hampir semua pasien dalam tidak ada yang kondisinya kasus ringan, semua kasus berat yang kita hadapi. Pasien itu yang Delta banyak yang meninggal. Nah, itu. Dan di situ juga kita terkena, hampir semua teman-teman juga terkena COVID, terpapar. Yang pada varian Delta ini karena oksigen, pertama oksigen kita habis. Nah, di situ gelisah biasa kalau sudah oksigen sudah tinggal sedikit stok, hitungannya kita kalau malam ini harus begini tapi kayaknya tidak cukup untuk malam. Di situ panik, baru pasien juga tidak berhenti datang, tidak bisa juga kita tolak, harus kita terima. Jangan lupa makan dengan minum obatnya. Terima kasih Pak. Ya. Perasaannya saat itu was-was, tapi itu sudah tanggung jawab dia dan tidak semua orang yang terlibat dalam posisi seperti itu. Banyak hal yang membuat perasaan cemas, di mana di situ antara hidup dan mati juga ada. Tidak ketemu hampir berbulan-bulan. Alhamdulillah ada yang menanggapinnya bagus, ada juga yang agak mencibir gitu. Katanya nggak usah dekati, katanya itu karena tiap hari ketemu. Tapi alhamdulillah bisa dihadapi orang-orang kayak begitu. Pernah itu hari waktu katanya terkontak dengan pasien, mungkin juga dia nggak mau kasih khawatir, udah bilang-bilang kalau dia habis terkontak. Kadang nunggu kabar kapan waktunya hasil anunya keluar. Kadang itu yang kasih risau, kadang kan dia juga punya penyakit asma yang Masya Allah, kalau dilihat kalau parahnya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah Tuhan juga masih kasih dia kekuatan sampai saat ini, alhamdulillah. Kalau sukanya mungkin saya cuma bisa satu kata aja. Jadi kami makin erat kekeluargaannya aja. Dukanya ya saya terpaksa harus membatasi interaksi sama siapapun. Mau sama keluarga, sama teman sejawat, teman-teman. Pokoknya selama saya masih menangani COVID, jadi kadang saya tadinya biasa visit paling lambat siang, itu kadang saya lakukan pada saat malam hari, pada saat orang nggak ada, supaya mereka tidak langsung berinteraksi dengan saya. Jadi itu saya lakukan supaya apa yang saya bawa di sini, apa yang saya bawa di ruang-ruang perawatan itu tidak menyebar ke orang-orang yang kontak dengan saya.
Kalau cerita tentang yang berkesan sih banyak ya, banyak. Saya ceritakan ada beberapa saja. Yang pasien kasus pertama itu ya kan seorang perempuan, ya, dia di mahasiswa UHO pada saat itu dirawat kurang lebih 1 bulan di sini ya. Ya itu apa ya, penerimaan ya, itu tantangan sih menurut saya. Artinya kesan yang betul-betul melengket di benak saya pada saat itu. Keluarganya itu kan apa ya, keluarganya itu kayaknya menolak bahwa anaknya dikatakan COVID atas dasar apa, dan itu perjuangan berat menurut saya waktu saya mengedukasi pasien tersebut bahwa anak bapak ini memang terindikasi positif dan hasil ini bukan kami yang menghasilkan, ini diperiksa di Jakarta dan hasil itu kami terima setelah ada dari sana dan ini nyatakan positif, dan bukan anak bapak saja pada saat itu, ya kan? Ada temannya 2 orang yang lainnya yang terpositif. Nah, saya minta bapak terima dulu apa yang terjadi itu karena gejala-gejala yang ditimbulkan oleh anak bapak ya sudah mengarah ke sana, dan hasil ini bukan kami memanipulasi, hasilnya sudah seperti itu dan diberita pun seperti itu, Pak. Sehingga pada saat itu 3 hari saya mengedukasi, alhamdulillah beliau bisa terima, dan itu menjadi momen yang menantang sekali buat kami ketika kami menghadapi seperti itu. Karena kita tidak ada waktu, maksudnya untuk istirahat bagaimana, hanya biasa kadang cuma baring-baring sedikit, makan sedikit, kembali lagi kita beraktivitas di rumah sakit itu untuk menangani pasien COVID. Saya rasa itu yang paling berkesan untuk saya.